Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kedekaan Masjid Muhajirin yang Allah muliakan, serta segenap pengurus jamaah subuh yang Allah cintai, mohon izin pada pagi subuh ini menyampaikan tausiah dengan topik 4 ciri orang yang kembali kepada fitrah. Tentu belum terlambat saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, atau sering dengan istilah selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Ada 4 ciri setidaknya orang yang kembali kepada fitrah. Yang pertama, yahtaju ilal jalili. Orang yang kembali kepada fitrah atau jati dirinya sebagai hamba Allah adalah dia mencapai satu titik di mana sangat butuh dia dengan Allah. Yahtaju ilal jalil. Dia butuh Allah betul. Seperti butuhnya Nabi Adam. Ketika dia sudah diberikan oleh Allah apa yang dia minta. Dan waktu itu Nabi Adam di surga ya, menjadi pengantin baru. Fasilitas sempurna, makanan, minuman semua tersedia luar biasa. Jabatan juga menjadi kepalanya malaikat, karena malaikat suruh sujud kepada beliau. Istri cantiknya luar biasa di surga. Lalu karena beliau agak terlena memakan buah khuldi, Allah turunkan ke bumi ya, dipisah. Nabi Adam di India, Nabi Ibu Hawa di Jeddah, jarak ratusan kilo. Dalam riwayat disebutkan beliau mencari istrinya itu 100 tahun. Ada yang mengatakan juga 40 tahun. Dan beliau diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu satu doa yang mengindikasikan bahwa kalau pengen dapat hajatnya, ingin dapat karunia-Nya, minta ampun dulu, kira-kira begitu. Maka Allah mengajarkan doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, ya, kami telah menganiaya diri kami, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Setelah kemudian beliau terus meminta, maka Allah kemudian memberikan rahmatnya berupa mempertemukan beliau dengan istri tercinta yang sangat disayanginya, yaitu di Arafah. Ya, di sana ada Jabal Rahmah namanya. 40 tahun gak ketemu, wah, pertemuannya dahsyat. Makanya wukuf itu di Arafah. Siapa yang beristighfar di sana, mohon ampun, Allah ampun. Setelah pertemuan, beliau berdua berjalan. Kira-kira waktu mau maghrib ya, berjalan sambil santai, cerita ini itu dan seterusnya. Ketika berjalan, ternyata sudah malam. Maka mereka kemudian menginap di Muzdalifah. Nah, ketika fajar subuh, Nabi Adam kemudian terbangun. Beliau ingat dengan kelalaiannya waktu makan buah khuldi. Lalu beliau mengingat Allah, badannya gemetar. Dia menjerit, ya Allah, ya kira-kira begitu. Aku butuh Engkau. Jibril datang, Dam, ada apa ente? Saya butuh Allah, wahai Jibril. Bukankah yang kau pinta, kau ingin ketemu istrimu, sudah Allah berikan? Sudah.
Ya kenapa kemudian butuh Allah? Saya butuh Allah, saya tidak butuh hawa. Saya butuh Allah. Malaikat Jibril kemudian naik menghadap kepada Allah. Ya Rabb, Adam butuh engkau, butuh saya, butuh engkau. Kalau begitu kata Allah, suruh dia tawaf. Suruh dia tawaf. Kata Jibril, di mana tawafnya? Di Ka'bah. Ka'bahnya di mana wahai Tuhan? Ka'bahnya di Mekah. Mekah mana? Oh, kamu ke surga dulu. Cari tengah-tengahnya surga, ukur, tarik ke bumi. Nah, itu tengah-tengahnya itulah di situ nanti ada Ka'bah yang aku perintahkan untuk dibangun oleh Nabi Adam. Tengah-tengahnya surga ditarik pas betul di Ka'bah itu yang sekarang. Maka kemudian Nabi Adam disuruh membangun Ka'bah dengan istrinya. Jadi Ka'bah itu yang bangun Nabi Adam pertama. Setelah 3000 tahun ada banjir besar Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kemudian tinggal pondasinya membangun lagi. Nah, kemudian jemaah yang saya muliakan, Nabi Adam alaihi salam membangun dan melaksanakan tawaf. Tapi tawafnya diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, itulah kemudian sampai hari ini ribuan tahun menjadi ritual haji. Jadi awalnya Nabi Adam butuh Allah. Maka saya mohon maaf nih, seumuran jamaah ini nih, ya 50 tahun ke atas, itu mestinya mencapai satu titik itu, di mana saya butuh Allah betul gitu. Ya, saya kira kan sudahlah, dunia sudah kita nikmati semuanya, kira-kira begitu ya. Pak Jaman udah semua makanan udah dimakan, dari lencak sampai durian montong ya, mobil sudah, rumah sudah, jabatan juga sudah. Saya butuh Allah, kira-kira begitu mesti. Jadi ciri orang yang kembali kepada fitrah, dia mencapai satu titik, saya butuh Allah. Saya ingin dekat denganmu ya Allah, saya ingin akrab denganmu ya Allah. Saya ingin engkau, you are is everything ya Allah. Saya ingin engkau segala-galanya dalam hidup saya, Allah. Begitu harusnya. Sama dengan orang yang lagi sakit. Kalau orang beriman lagi sakit, itu mohon maaf, yang sangat dibutuhkan bukan obat. Yang sangat dibutuhkan bukan dokter. Tapi dia butuh Allah. Kenapa? Karena imannya menyatakan dan meyakini bahwa yang menyembuhkan saya bukan obat. Yang menyembuhkan saya bukan dokter. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, menyembuhkan Allah. Dokter hanya kemudian menjadi wasilah, obat juga menjadi wasilah. Tapi yang menentukan apapun yang terjadi di semesta raya ini, dari urusan yang makro sampai urusan bakteri, itu Allah. Nah, keyakinan ini membuat kemudian orang beriman ketika sakit, sakitnya ada, tapi spiritualitasnya kemudian menutupi sakitnya itu dengan keikhlasan dan keridhaan, dan dia minta sembuhnya itu serius sama Allah. Kira-kira begitu tuh butuh Allah. Sama juga dengan orang yang pergi haji. Mohon maaf, ibadah yang lain itu kan kita masih di rumah, sholat nih, rumah masih ada di belakang kita. Kan gitu ya, rumah masih ada, keluarga masih ada, anak masih ada, pekerjaan masih ada. Tapi orang pergi haji 40 hari, tinggalkan itu rumah semuanya. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan kerjaannya. Apalagi yang pedagang, langganannya ditinggal semua itu. Oh, kalau nggak butuh-butuh Allah bener ini, wah, udah badannya di Mekah, pikirannya tetap di langganan itu. Waduh, jangan-jangan langganan saya kabur ini ya Allah. Maka kemudian ketika mau berangkat ada sholat sunnah safar namanya. Habis itu doanya apa? Ya Allah, aku pergi meninggalkan semua ini, rumah, keluarga, jabatan, kerjaan, langganan, warung, bisnis, karena Engkau ya Allah. Maka aku butuh Engkau ya Allah, jagalah yang di rumah kami ini. Kira-kira begitu. Itu namanya yahtaju
ilal jalil. Nah, orang yang kembali kepada fitrah harus memiliki titik ini. Kalau enggak, ya berarti belum kembali kepada fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kembali kepada fitrah itu kalau tadi yahtaju ilal jalil, yang kedua adalah khaufun minal jalil. Dia punya rasa takut ya apabila mendurhakai Allah. Saya teringat tentang seorang murid dari seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adam. Kata muridnya, guru, ya, saya ini kan boleh dibilang mantan preman. Kira-kira ya. Oh iya, ente mantan preman, saya tahu itu. Terus, ya saya mau tobat lah. Oh begitu. Baik. Ya, terus apa masalahnya? Tapi saya ini temennya banyak guru. Cikokol ada, Ciledug ada, terminal ada semua dari Serpong ada. Jadi saya ini kalau nggak ada yang bimbing repot saya, atau nggak ada yang ngasih nasihat repot. Saya bisa terpengaruh teman-teman saya lagi. Tobat saya bisa ambiar ini. Oh begitu, iya. Kalau begitu, kamu minta apa dari saya? Saya minta nasihat dari guru supaya saya bisa on the tracks. Tobat saya ini tahan lama lah kira-kira. Istiqomah kalau bisa sih. Baik, saya kasih nasihat 5 sama ente ya. Siap guru? Apa? Wahai Tuhan guru. 1. Ente kan mau tobat nih, teman ente banyak. Bisa jadi ente tobatnya ambiar nih, kepengaruh lagi, bisa begal lagi, bisa ini lagi. Nah, kalau ente kepengaruh sama teman-teman ente lagi, lalu ente nanti mau berbuat zalim lagi, mau durhaka sama aku lagi, nggak apa-apa, kerjain saja. Cuman syaratnya ada. Syaratnya apa guru? 1, syaratnya kalau kamu mau mengerjakan itu jangan berada di buminya Allah. Kata muridnya, maksudnya bagaimana nih? Iya, jangan di buminya Allah. Ente bebas lah, mau begal, mau nyopet, mau apa, mau durhaka, kagak ibadah, mau apa, terserah ente. Asal jangan ada di buminya Allah. Itu syarat dari saya. Waduh, terus saya di bumi mana lagi Tuan Guru? 1 itu. Yang kedua, kalau ente mau berniat menjadi orang baik, teman ente banyak dan ente takut khawatir terpengaruh obat yang mau dicanangkannya itu, dan apabila kamu terpengaruh dan hendak melakukan kezaliman apapun, nggak apa-apa, kerjain saja. Tapi syaratnya yang kedua tolong dipenuhi. Apa guru? Syaratnya yang kedua, ketika engkau hendak melakukan kezaliman itu, jangan gunakan indera ciptaan Allah. Waduh, maksudnya gimana guru? Ya jangan gunakan apa yang Allah ciptakan di dalam tubuhmu itu, dari kaki sampai kepala. Lalu saya pakai indera apa? Mulai ngerti nih si murid. Oh begitu maksudnya. Baik. Ketiga, murid, ya guru, kamu takut ambiar tobat, terpengaruh teman-teman kan? Jika kau terpengaruh, kau melakukan kezaliman, tidak apa-apa, kerjakan. Asal syarat dari saya kau penuhi. Apa itu? Yang ketiga adalah syaratnya, asal ketika melakukan kezaliman tidak diketahui Allah. Kata si murid, waduh guru, saya juga ngaji kali. Bagaimana urusannya nih? Bukankah di dalam surat Al-Imran ayat 5, Innallaha, sesungguhnya Allah, la sekali-kali tidak, yakhfa alaihi, yang tersembunyi darinya, ma apa-apa, fil ardi, yang ada di bumi, wala pisama, dan yang ada di langit. Gak mungkin dong guru, yang di langit yang di bumi pasti ketahuan lah sama Allah. Di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa, dia Allah itu, ma'akum, membersamai makhluk-makhluknya,
Ainama kuntum, di mana saja 24 jam. Bagaimana mungkin lalu saya kemudian tidak diketahui sama Allah, guru? Mulai ngerti si murid. Oh iya, saya jadi ngerti mas. Guru, yang keempat syaratnya apa? Kalau ente mau melakukan kezaliman, kerjakan saja. Tapi ketika engkau sedang melakukan kezaliman, Israel datang. Tolong kamu tolak pekerjaan dia. Pekerjaan dia apa? Mencabut nyawa, guru. Tolak itu. Waduh, kata si murid, ya guru, bagaimana mungkin saya nolak pekerjaan Israel? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menurunkan SK pencabutan nyawa si A si B, sedetik pun kagak ada yang bisa majuin mundurin, wahai guru. Ente paham? Paham, guru. Wah, saya makin jadi paham sekarang nih. Ya dah, bagus kalau ente paham. Kata guru 5 tadi, baru 4 guru. Yang kelima apa? Yang kelima, kalau ente melakukan kezaliman lalu ente dicabut nyawanya seketika itu, ente mau dilempar ke neraka, ente lari ya. Si murid sudah paham ya, jadi dia udah paham nih pelajaran yang diajarkan, ngerti. Guru, ada emang orang yang bisa lari dari malaikat Jabaniyah? Gak ada lah guru. Mau manusia ke, mau jin ke, mau malaikat ke, bahkan bermiliar, bertriliun-triliun makhluk, gak ada yang bisa lepas dari cengkraman Jabaniyah. Karena di dalam surat Al-Fatihah guru saya tiap hari baca, Maliki Yaumiddin. Ketika sudah kiamat, yang berkuasa penuh, sepenuh-penuhnya punya otoritas cuman Allah doang. Wujuhu yaumaidin khosyah. Semua makhluk tunduk dan takut sama Allah. Wow, kata gurunya, mantap ente sekarang paham. Guru, baik, saya mantap sekarang begini. Saya akan tulis 5 nasihat ini. Ntar dulu sini. Itu kan 5 itu udah paham, iya. Pertanyaan saya buat ente, siap guru? Ente masih berani nggak zalim lagi kata? Enggak guru. Saya mau tulis betul ini nasihat dari guru ini. Jadi orang yang kembali kepada fitrah, khaufun minal jalili. Dia punya rasa takut dimanapun, tidak ada yang luput dari monitoring Allah. Yang ketiga, 2 lagi berarti. Ciri orang yang kembali kepada fitrah itu adalah yahtaju ilal jalili bitta'ah wal istiqomah. Dia membutuhkan proposal, mencari muka, tapi bukan mencari muka kepada makhluk, tapi mencari muka kepada Allah. Ya, ini kan mohon maaf, ada kan istilah orang cari muka kan ya? Sebetulnya orang beriman tuh nggak boleh cari muka kepada sesama makhluk. Lewong sama-sama supir kok, sama-sama supir saling mendahului, sama-sama makhluk kok cari muka. Kalau mau cari muka, cari wajah Allah. Karena Allah senang kalau kita cari muka Allah, cari wajah Allah itu. Nah, proposalnya apa? Ketaatan, ibadah. Ya, apa namanya? Ibadah sosialkah, ibadah mahdohkah, dan istiqomah. Saya teringat riwayat Imam Al-Mujahid ya, dalam asarnya. Jadi gini Pak, nanti kata Imam Mujahid, di akhirat itu ada 3 manusia disidang di akhirat. 3 manusia disidang. Pertama, Allah hadapkan seseorang yang waktu di dunia ini ujiannya apa Pak? Ujiannya kaya. Ya orang kaya. Ya. Emang kaya ujian Ustaz? Loh. Yes lah. Surat 2135, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap yang Allah kasih nyawa wajib merasakan kematian. Kami Allah bakal uji kalian dengan yang syar dan khair. Apa itu syar khair? Salah satu maknanya kaya dan miskin. Oh, berarti kaya ujian akan dihadapkan di hadapan Allah. Allah tanya, hambaku, iya,
Kenapa kamu saya uji kaya waktu di dunia kamu lupa kepada? Ampun wahai Allah, saya sibuk karena saya kaya. Saya checking ruko saya di Jelupang ada, Bojong ada, Buaran aja. Sibuk Tuhan. Lalu Allah hadirkan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hambaku, labbaik Allah. Kenal sama ini? Oh itu saya kenal. Itu Nabi saya, Rasul saya. Ente sama ini kira-kira kayak siapa? Yang paling kaya mana? Atau lebih kaya siapa? Ya Allah, setahu saya kekayaan saya dibandingkan dengan orang ini mah ya seuprit. Karena Nabi Sulaiman itu Pak bukan hanya kaya, raja di raja. Bukan hanya raja di raja, dia diberi Allah fasilitas memimpin makhluk-makhluk Allah di bumi ini, dari mulai hewan, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, angin. Ya, berarti kan kayaknya nyundul apa ya? Udah kaya mentok dah. Siapa orang paling kaya di Indonesia? Yang punya gudang garam ya. Dari 10 yang paling kaya, alhamdulillah orang Islam ada 2. Ya, Pak Khairul Tanjung dan Pak Abu Rizal Bakri. Yang lain mah ya paham dah ya. Sampai ada yang punya, satu orang punya tanah 5 juta hektar sih. Tangerang saja 70%, kata Ustadz Alfian, 60% lebih sudah punya mereka. Luar biasa. Nah, kata Allah, ini Sulaiman hambaku. Aku uji dengan kekayaan, dengan kerajaan, dengan memimpin makhluk-makhlukku. Dia tidak pernah lupa sama aku. Iya ya Allah. Saya malu sama Nabi Sulaiman. Saya baru sadar sekarang. Tapi sudah terlambat saya. Dia minta ampun sama Allah. Nah, jadi butuh istiqomah. Andai ada yang diuji kaya nih, nggak seberapa dengan Nabi Sulaiman. Maka kita harus bercermin itu yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman pun tetap tidak lalai dengan Allah. Maka di surat Al-Munafikun ayat 9 Allah mengingatkan kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai kepadaku. Siapa yang melakukan hal demikian, maka dia atau kalian adalah golongan orang-orang yang berugi. Kemudian yang kedua, Allah datangkan seorang hamba yang waktu di dunia dikasih ujian dan dia kemudian lupa sama Allah. Ujiannya apa? Ujiannya super sibuk. Ya organisatoris, aktivis, dengan ketua partai lah kalau sekarang kira-kira begitu. Tapi dia tidak lulus, dia lupa sama Allah. Lalu Allah hadirkan siapa? Hambaku, ya. Kenal kamu dengan ini? Kenal ya Allah. Itu kan Nabi saya, Rasul saya. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam bin Yakub. Kamu tahu dia sibuknya kayak apa? Saya tahu, wahai Tuhan. Karena setahu saya dia punya jabatan formal 4. 1, bendaharawan negara, Bu Sri Mulyani. 2, Menko Ekonomi, Airlangga Hartarto. 3, penasehat raja sekaligus, Pak Wiranto. 4, konsultan spiritual, terutama mimpi. Kayak apa dong bayangin sibuknya? Udah saat sibuknya itu. Tapi saya tanya, dia lupa sama aku apa tidak? Tuhan, setahu saya Yusuf itu nggak pernah lupa kepadamu. Kenapa kamu lupa? Ampun Tuhan, saya nyesel. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang waktu di dunia ini diuji Allah lupa. Diuji apa? Diuji penyakit. Ya. Tapi lupa dia sama Allah. Lalu Allah hadirkan, hei hambaku, kamu kenal ini siapa? Saya kenal wahai Tuhan. Itu kan Nabi saya, Rasul saya. Siapa namanya? Ayub alaihissalam wahai Tuhan. Kamu sakitnya apa? Ampeg Tuhan. Sakitnya ampeg. Cuman bengek doang, tapi lupa sama Allah. Nggak mau sholat jamaah, nggak mau ini, nggak mau itu.
Kamu kenal ini? Kenal ini. Ini Nabi Ayub. Berapa lama saya uji dia sakit? Setahu saya kurang lebih 18 tahun. Parah apa tidak sakitnya? Setahu saya, wahai Tuhan, dia itu sakitnya saking parahnya. Badannya ini banyak binatang-binatang yang menjijikan. Bahkan dia yang tadinya ganteng luar biasa. Orang semua menjauhi dia, bahkan dia diusir. Hanya 3 orang yang setia kepada dia, istrinya dan 2 temannya yang masih setia itu. Yang lainnya enggan dia berdekat dengan dia. Kendorkah dia kepadaku? Lupakah dia padaku? Tidak, wahai Tuhan. Setahu saya dia tetap istiqomah walaupun sakitnya separah itu. Bahkan tidak hanya sakit, hewan ternaknya diwafatkan oleh Allah. Bisnisnya dibangkrutkan oleh Allah. Anak-anaknya juga diwafatkan. Apakah dia kemudian lupa kepadaku? Tidak, wahai Tuhan. Kenapa kamu lupa? Ampun Tuhan, saya menyesal. Tapi sudah tidak ada lagi penyesalan. Sudah di akhirat. Nah, jadi orang yang kembali kepada fitrah, dia punya proposal. Proposalnya apa tadi? Keistiqomahan. Mau diuji kaya kek, diuji sibuk kek, diuji sakit kek, tetap tidak pernah lupa dengan Allah. Itu proposal namanya. Sebab semua butuh kesabaran, dan kata Allah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar itu pahalanya unlimited. Terakhir, yang keempat, orang yang kembali kepada fitrah itu adalah khuluquhu kal jalil. Semuanya jalil belakangnya. Akhlaknya meniru akhlaknya Allah. Di antara akhlaknya orang yang kembali kepada fitrah adalah tazkiyatun nafs. Hatinya ini, jiwanya itu bersih ya, seperti bayi ya. Bayi itu cirinya ada 3 ya Pak. Apa bayi cirinya? Makanya orang yang habis puasa itu kayak bayi katanya. Cirinya pertama ya bersih badannya. Makanya bayi walaupun belum mandi coba dicium. Itu ibu-ibu pernah nggak nyium bayi? Kira-kira kalau mandi belum mandi, bayi belum mandi dicium, apa enggak? Hah? Tapi kalau bayi 53 tahun belum mandi dicium, apalagi kumisnya baplak, pusing dicium juga. Yang kedua ciri bayi apa? Pikirannya bersih. Ada bayi mikirin mau korupsi, ada nggak? Iya. Kata temannya, lu ngapa toh? Korupsi. Nggak ada bayi pikiran mau korupsi. Lah bersih. Ada bayi mau ngopi kayak ibu itu. Kopi apa teh itu? Bersih. Yang ketiga bayi jiwanya ada nggak bayi iri hati? Ada teman ibunya bawa bayi terus dia pengen nyusu sama ibunya. Nggak ada. Itu mau bayi 40 tahun yang begitu modelnya. Nah, jadi orang yang kembali kepada fitrah itu berusaha menjadikan acuan akhlaknya selain Allah Rasul adalah Allah. Karena Allah punya akhlak 99 itu. Nah, saya teringat nih. Ini banyak cerita hari ini ya. Saya teringat seorang yang bernama Ibnu Salam itu. Saya kira mungkin sudah kita sering dengar itu. Kata Nabi, saya ti ahlul jannah, akan datang ahli surga. Besok lagi Nabi ngomong lagi, bentar lagi akan datang ahli surga. Lebih besoknya Nabi ngomong lagi, bentar lagi bakal datang ahli surga. Lekaruan aja. Kalau Nabi ngomong, jangan kata 3 kali, sekali saja Nabi ngomong gak bakal dusta. Pasti itu benar. Nabi ngomong sampai 3 kali. Ini serius benar ini. Maka para sahabat itu dalam hatinya mereka bertanya, siapa sih ya ahli surga itu yang disebut Nabi? Gambarannya mungkin Masya Allah, luar biasa. Begitu nongol Pak, la ilaha illallah. Lah orang biasa baik, nenteng sendal jepit lagi. Begitu bilang ahli surga datang, sahabat ngelengok semua. Ini katanya ahli surga.
aja. Ya, gambaran orang, maksudnya bukan gambaran orang berilmu bener, orang kayaknya sorbannya lengser, udah enggak, gambarannya biasa aja. Tapi dia ahli surga, kata Nabi gitu. Abdullah ibn Amr, ya, kemudian penasaran, dia minta izin, wahai saudaraku, saya ini sedang ada persoalan, mohon izinkan saya mabit di rumah antum, boleh nggak? Boleh, sama orang baik, nginep di rumahnya. Sehari nginep, ini orang kayaknya biasa aja deh. Nggak ada sih yang istimewa. Baca Quran paling-paling 2 ayat. Sholat ya biasa. Tahajud ya cuma 2 rakaat. Biasa-biasa. Hari kedua Abdullah bin Amr, mungkin hari kedua ini ada yang istimewa. Nggak ada hari kedua aja yang istimewa. Lebih biasa-biasa baik, standar ekonomi. Hari ketiga juga nggak ada yang istimewa. Lah, tamu kan batasnya 3 hari, Pak. Tamu itu batasnya 3 hari. Kecuali tamu yang gak punya perasaan. Jadi orang kalau didatengin tamu 3 hari wajib hukumnya, kalau dia orang beriman, bahkan bukan orang beriman pun wajib kemudian hukumnya melayani. Tapi kalau sudah 3 hari tidak wajib. Itu kemanusiaan saja. Maka dalam fikih bertamu, orang yang mau bertamu harus ngerti hukum bertamu. Apa hukum bertamu? 1, kalau kita datang ke rumah orang, kita ketuk 3 kali, salam, gak ada jawaban, gak boleh maksa, apalagi buruk sangka. Lagunya sok bener gue datang, salam 3 kali, gak dibukain, buru-buru dibukain, jauh juga kagak. Gak boleh, haram, dosa kita ngomong gitu. Buruk sangka namanya. Siapa tahu dia baru nikah, ya, nggak mau diganggu, punya hak. Ya. Bahkan hukum bertamu, si tuan rumah kalau mau mengatakan maaf ya, jangan datang sekarang ya, boleh itu hukumnya. Boleh. Tapi kalau tidak ada uzur apapun, kalau ada tamu datang, rezeki itu wajib dilayani maksimal 3 hari. Tapi saya kira nggak ada lah orang nunggu 3 hari ya. Di zaman sekarang itu maksudnya Pak. Dulu zaman Nabi Ibrahim. Orang sekarang paling namu sejam. Itu juga udah kelamaan. Rengginang udah habis setoples, juga gares baik. Kopi udah 2 kali ditambahin. Malu kita perasaan ya. Namanya namu kan ya, perasaan. Nah hadirin yang saya muliakan, kata Abdullah bin Amr, bro, kalau pakai bahasa kita, saya ini ke rumah antum maksain diri karena penasaran bener, karena antum dibilang sama Nabi ahli surga, ahli surga, ahli surga, dan itu pasti bener. Nabi ngomong 3 kali. Kok antum ibadahnya nggak ada yang istimewa? Tapi kan pasti ada dong, karena Nabi yang ngomong. Masa Nabi bohong? Kasihlah bocoran, kisi-kisi kayak lah. Oleh-oleh, saya harus dapat oleh-oleh dong. Ini pelajaran juga ya. Apapun itu harus ada pelajarannya. Akhirnya beliau mengatakan begini, bro, leman saya mah biasa begini ibadahnya mah. Ya kayak orang-orang dah. Tapi memang sejak saya masuk Islam, saya jaga 3 hal. Apa itu? 1, saya nggak pernah mau iri hati sama orang lain, apalagi sesama orang beriman. Enggak, orang begini ya saya alhamdulillah, saya nggak mau. Yang kedua saya ini tidak mau benci orang. Kalau dia benci saya sih biarin dah, apa-apa. Tapi saya enggak. Yang ketiga, saya maafin orang. Ya, saya maafin. Kalau mau tidur saya maafin. Bahkan saya doain orang, ya Allah, orang-orang yang pernah saya zalimi ampuni mereka. Begitu. Nah, kata Abu bin Amr, ini nih dia nih rahasianya nih. Mentahkan ente dibilang ahli surga sama Nabi ini. Oh begitu ya? Iya. Tahu nggak? Yang penasaran bukan saya doang. Tuh sahabat-sahabat istimewa. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
itu penasaran sama antum. Cuma mereka banyak kesibukan. Saya aja nih yang maksain. Saya akan sampaikan kepada mereka. Ternyata ini rahasianya. Inilah orang yang kembali kepada fitrah. Khuluquhu kal jali, berusaha memiliki akhlak seperti Rasul, bahkan seperti Allah. Allahul Jamil yuhibbu jama'. Allah itu indah, Allah itu bersih dan suka kepada keindahan dan kebersihan. Mudah-mudahan di Syawal ini kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Kajian silakan. Kenapa? Siap. Haji umroh. Oh. Ya. Ya. $500 juta ya? Bagaimana kita sekarang hidup untuk mengusahakan nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya, terutama nikmat sehat. Dan juga tadi Bapak sudah bilang kehidupan untuk kekayaan. Nah, orang yang sudah kaya itu kalau memberikan itu agak susah, Pak. Kenapa? Karena dia merasa carinya susah. Itu mohon. Salasun muhlikat. Saya jawab yang kedua dulu. Salasun muhlikat, kata Nabi, ada 3 hal yang bisa membinasakanmu. Membinasakan dalam pengertian membinasakan spiritualitas ya. 1, kata Nabi, at-tama, serakah. Itu bikin binasa itu. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, yang serakah bukan suaminya, istrinya kadang-kadang. Suaminya sih benar, tapi diojok-ojok terus. Beli mobil ini dong ayah, beli Fortuner dong ayah. Masa ayah 3D mobilnya sini, ayo dong ayah. Diojok-ojokin mulu. Akhirnya serakah. Itu membinasakan. Yang kedua, ijabun binafsihi. Apa ijabun binafsihi? Mengagumi diri sendiri. Dia tidak sadar semua yang disebut kelebihan tubuh bukan dari dia tapi Allah yang sedang mengujinya. Nah, kalau orang tidak sadar itu bisa membinasakan. Yang ketiga tadi apa namanya? Apa tadi yang ketiga Pak Arman tuh? Enggak, poin yang pertama kan haji ya. Poin yang kedua tadi Pak Arman tadi? Oh, maaf saya baru nyambung. Yang ketiga bakhilun muto, pelit yang dituruti. Nah, itu kata Nabi membinasakan. Mohon maaf, ada orang saking pelitnya Pak, sampai-sampai dia sakit nggak mau berobat. Kata cucunya, Kong, berobat dong, spesialis. Alah, sekali datang dokter spesialis, baru ngobrol 200.000. Malas engkong katanya, habis duit gua. Hanya dia mati, bayangkan. Akhirnya yang terjadi, subhanallah, hartanya diberikan kepada ahli warisnya, dia yang tanggung jawab di akhirat. Detil ditanya per rupiahnya itu, dari mana kemana. Nah, jadi kenapa ada orang kaya pelit? Betul kata Pak Jaman tadi, logikanya memang kalau nyarinya susah, memang mau ngeluarin susah. Tapi kalau dia punya kesadaran iman bahwa duit yang asli itu, harta yang asli itu adalah harta yang fisabilillah. Fisabilillah banyak jalannya. Masjid kan, nolong yatim, semuanya banyak sekali. Nah, itulah hartanya dia. Maka saya pernah ngomong Pak, dan ini kemudian entah walau alam ya, tapi terbukti. Saya pernah ngomong begini di masjid saya di Masjid As-Sajadah. Saya bilang belum disebut orang kaya yang hakiki, saya bilang. Kalau belum bisa bangun masjid, saya bilang.
Bapak punya kerajaan sampai 12 pun saya bilang kalau belum masih belum kaya sih. Hanya ada orang di Asajadah ini, Pak. Sejak bujek saya lahir sudah 50 tahun lebih umur saya. Saya baru melihat ada orang infak 1 miliar. Ada di Asajadah. Senang mau direnov, biayanya kurang lebih 4,6 miliar. Infak 1 miliar. Ya Allah, saya bilang. 1 miliar itu kan Pak Haji kalau buat beli cimol, kira-kira mana ya kalau buat cimol? Ya kelelep ini masjid ya. Nah, saya ngomong itu dia praktekin tuh. Emang dia orang kaya. Dia praktek. Makanya saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan minimal saya dapat pahala ngomong tadi. Pahala mensupport beliau, mudah-mudahan dapat pahala itu gitu. Lumayan. Ya dapat remah-remah pahala dari orang yang. Nah, maka jadi kenapa ada orang pelit? Karena dia menggunakan logika bumi. Kan ada logika bumi, ada logika langit. Kalau logika bumi, uang 2 miliar diambil 1 miliar, tinggal 1 miliar. Tapi kalau pakai logika langit, uang 2 miliar diambil 1 miliar, 701 miliar isinya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathal habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Itu logikanya Allah. Ayat surat Al-Baqarah 261. Nah, perkara tadi yang hajinya 500 juta yang langsung, mohon maaf, ibadah haji itu bahkan ada orang yang belum berangkat tapi hajinya mabrur. Siapa mereka? Innamal a'malu binniyat. Jadi dalilnya segala satu amal bergantung niatnya. Orang yang tadinya ngumpulin duit seperak 2 perak, dia jual ganyong, jual ubi, jual genjer, jual tekokak, 1.000 dikumpulin. Begitu mau berangkat kurang sebulan meninggal dia. Bagaimana dia di posisinya? Tetap sempurna pahalanya, hajinya mabrur. Hajinya maaf. Tapi kalau ada orang yang haji menzolimi orang lain, jangan kata 35 juta, 500 juta pun itu belum tentu nyampe ke Allah. Karena kalau ada niat dia ingin, pokoknya kan saya punya duit, ngapain orang lain? Kalau ada niat seperti itu, mohon maaf, Allahu jamil yuhibbu jamal. Harus caranya yang baik untuk dapat hasil yang baik. Karena Allah itu zat yang maha baik, maha suci, dan Allah suka yang baik dan suci. Menurut saya tidak perlu seperti itu walaupun kita kaya raya ya. Ikutilah proses dan prosedur supaya kita tidak menzalimi orang. Takutnya tadi orang udah 25 tahun udah aki-aki mau berangkat gara-gara yang 500 juta tadi, hanya dia tidak berangkat, disingkirin ya karena mengutamakan orang kaya. Itu kan kezaliman. Ya, menurut prosedur mungkin sah-sah saja, tapi kan Allah kan punya prosedur juga. Begitu Pak Jamal. Baik, ibu-ibunya udah makan ketupatnya, jadi saya nggak enak. Ibu ya, ayo terusin Bu ya. Tadi ada yang ngeteh, sekarang makan ketupat lagi, ampun. Luar biasa ibu-ibu sini ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barokah ya Allah. Wasahi ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkanlah iman kami ya Allah. Wa wasi' rizqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Rabb. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawa ijana, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia terutama hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.